Sloka ke-6 Jawa Kawi Nihan prastanan Bathara Darma amung merdyaken cetananira Bathara Mahulun sira mahyun manon wastu sakala yata matangyan inica nita ta Sang Hyang Atma pinatemuaken lawan Pradana Tatma ngarannya anaking Maya Tatma yata matangyan lupa wiparita swabawaning Pradana Tatma turu ngarannya ring manungsa lupa pawak ning Pradana Tatma tutur prakoso pawak Sang Hyang Atma ikang tutur matemu lawan lupa yata sinangguh Pradana Purusa ngarannya pamanggi ikang Pradana lawan Purusa ikata yang panak cita lawan guna cita ngarannya ganal ning Purusa guna ngarannya dadining Pradana Tatma ankacetana dening Purusa ikang guna tiga prabedana apalenan luwirnya Satwa Rajah Tamah yeka sinangguh triguna ngarannya yata pinaka guna dening cita nahantang cita satwa cita rajah cita tamah. Terjemahannya inilah mengenai Bathara Darma. Bathara Darma ini adalah nama lain dari Sang Hyang Atmika. Dan Anda pasti ingat Sang Hyang Atmika ini adalah level kedua dari Tuhan. Pertama Parama-Siwa, kedua Sadasiwa, ketiga Atmika. Sang Hyang Atmika ini juga disebut sebagai Sang Bathara Darma. Bukan Bathara Darma Dewata ya. Ini Bathara Darma Sang Hyang Atmika atau Cikal Bakal. Inilah mengenai Bathara Darma yang hanya mengembangkan cetonanya saja. Cetonanya kesadaran. Kesadaran yang berasal dari Sang Hyang Parama-Siwa. Kesadaran ilahi. Mengembangkan kesadarannya saja. Bathara Mahulun. Bathara Mahulun nama lain dari Sang Hyang Sadasiwa. Yaitu level pertama dari penurunan Tuhan. Bathara Mahulun berkehendak melihat benda yang nyata, melihat semesta, menginginkan semesta tercipta. Oleh karenanya diperkenankannya Sang Hyang Atma atau Bathara Darma tadi atau Bathara Atmika bertemu dengan Pradana Tatma. Pradana Tatma ini tetesan dari Sang Hyang Maya. Anak dari Maya Tatma. Ini sudah jelas. Jadi Maya Tatma ini meneteskan Pradana Tatma. Maya Tatma adalah ilusi, ketidaksadaran murni. Ini gelap. Menetes menjadi Pradana Tatma atau unsur-unsur awal dari material semesta. Maya Tatma berasal dari Parama-Siwa, Tuhan yang tak tergambarkan. Itu sebabnya senantiasa lupa, tiada pernah ingat akan apapun watak dari Pradana Tatma. Karena apa? Karena berasal dari Maya Tatma yang tidak lain adalah ketidaksadaran murni atau acetona. Disebut tidur bagi manusia. Kelupaan adalah badan dari Pradana Tatma. Sadar pada kesadaran terdalam yang gilang gemilang adalah badan dari Sang Hyang Atma atau Sang Hyang Atmika. Kesadaran terdalam bertemu dengan kelupaan. Itulah yang disebut Pradana Purusa. Okay. Pradana atau Pradana Tatma, Purusa nama lain dari Sang Hyang Atmika. Level kedua dari penurunan Tuhan. Saat bertemunya Pradana dengan Purusa, maka lahirlah Cita dan Guna. Cita adalah bentuk kasar dari Purusa. Guna adalah keadaan Pradana Tatma yang mendapat cetana dari Purusa. Jadi Cita ini adalah bentuk kasar dari Purusa, dari penurunan dari Purusa. Persempitan kembali dari Purusa, persempitan dari Sang Hyang Atmika. Sedangkan Guna adalah keadaan Pradana Tatma yang mendapat cetana dari Purusa, mendapat sedikit kesadaran dari Purusa.
Adapun Guno sendiri ada 3 jenis perbedaannya, yaitu Satwo, stabil, Rajah, agresif, Tamah, malas. Itulah yang disebut Triguno atau 3 watak dasar materi semesta. Dan dipakai guna oleh Cito sehingga menjadi Cito Satwo, Cito Rajah, dan Cito Tamah. Ulasannya demikian. Bathara Darma atau Sang Hyang Atmiko, atau di sini tadi cukup disebut Sang Hyang Atmo, adalah sebutan lain dari Sang Hyang Atmiko, Tatwo, sebagai level kedua dari keberadaan Sang Hyang Paromasiwa. Adapun level pertama, ini keliru, saya edit besok. Adapun level pertama adalah Sang Hyang Sodosiwo. Paromasiwa mempersempit diri menjadi Sang Hyang Sodosiwo, kemudian mempersempit diri menjadi Sang Hyang Atmiko. Paromasiwa bisa disebut sebagai Allah Bapa. Sodosiwo bisa disebut sebagai Allah Putra. Atmiko bisa disebut sebagai Roh Kudus. Paromasiwa juga bisa disebut Sang Hyang Urip. Sodosiwo bisa disebut Sang Hyang Magawe Urip. Atmiko bisa disebut sebagai Sang Hyang Hanguripi. Paromasiwa juga bisa disebut sebagai Allah. Sodosiwo bisa disebut sebagai Nur Muhammad. Atmiko bisa disebut Rasul. Allah, Muhammad, Rasul. Ini Tritunggal. Jadi bukan 3 kepribadian yang menjadi satu, itu keliru. Ini satu hakikat. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Cuman berbeda level saja. Level yang tanpa batas, tanpa limitasi, Paromasiwa. Level yang mempersempit diri menjadi Sodosiwo. Level yang semakin mempersempit diri untuk menyesuaikan dengan semesta yang akan diciptakan adalah Atmiko. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan 3 kepribadian Tuhan. Keliru. Tidak ada pribadi lain kecuali satu. Tuhan hanya satu. Namun ada tingkat level dari Tuhan. Level pertama, kondisi yang absolut yang tak bisa dibayangkan. Kondisi selanjutnya adalah kondisi persempitannya ketika hendak menciptakan semesta. Kondisi yang ketiga adalah kondisi ketika dia akan menjadi badan terdalam, akan menjadi inti terdalam dari seluruh makhluk, sehingga dia harus menyesuaikan dirinya dengan semesta yang rapuh, semesta yang fana, menjadi Sang Yang Atmiko. Paham ya? Bagi yang Buddhis, Sang Yang Paromasiwa ini adalah Nirmanokoyo, Sodosiwo adalah Sang Bogopoyo, Atmiko adalah Paromasiwa adalah Dharmapoyo, Sodosiwo adalah Sang Bogopoyo, Atmiko adalah Nirmanokoyo. 3 kesatuan tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Doro Mahulun atau Sang Hyang Sodosiwo berkehendak ingin melihat semesta yang nyata. Maka dipertemukanlah Sang Hyang Atmiko Tato dengan Sang Hyang Pradono. Siapa Sang Hyang Pradono? Sang Hyang Pradono lahir dari Sang Hyang Moyo. Siapa Sang Hyang Moyo ini? Sang Hyang Moyo adalah pasangan dari Sang Hyang Sodosiwo yang menjadi dualitas awal. Sodosiwo sebagai terang, Moyo sebagai gelap. Sodosiwo sebagai kesadaran sejati, Moyo sebagai ketidaksadaran sejati. Sodosiwo nantinya akan menetes menjadi roh manusia. Moyo nantinya akan berubah menetes menjadi unsur-unsur fisik manusia. Jelas, terang, gamblang.
Berikutnya, oleh karenanya dikatakan Sang Hyang Pradana Tatwa memiliki sifat bawaan acetono, yaitu yaitu ya, Pradana Tatwa memiliki sifat bawaan acetono, yaitu ketidaksadaran murni ilahi. Adapun Sang Hyang Atmiko memiliki sifat bawaan cetono atau kesadaran murni ilahi. Cetono yaitu kesadaran murni ilahi dipertemukan dengan acetono, maka dikenal dengan Puruso Pradono atau Puruso Prakerti. Puruso merujuk kepada Sang Hyang Atmiko, Pradono merujuk pada Sang Hyang Pradono atau nama lainnya Prakerti. Puruso menjadi cikal bakal daya hidup atau ruh dan kesadaran seluruh makhluk. Pradono atau Prakerti menjadi cikal bakal materi fisik yang tanpa kesadaran bagi seluruh makhluk. Gamblang. Pertemuan Puruso Pradono atau Puruso Prakerti, maka dari Puruso melahirkan Cito atau batin terdalam yang menyimpan memori. Di sini maksudnya adalah Cito Buwono Agung, yaitu Cito semesta, karena manusia belum tercipta. Untuk Cito atau batin terdalam yang menyimpan memori di dalam diri manusia disebut Cito Buwono Alit. Cito Buwono Agung atau batin terdalam semesta. Kalau Anda ingat, inilah yang disebut sebagai Akashic Record atau tempat di mana seluruh file semesta tersimpan. Dalam tradisi Islam disebut Lauhul Mahfud, yang diterjemahkan oleh orang-orang kejawen Jawa Islam adalah tulis tanpa papan, yaitu tempat di mana menyimpan tulisan tapi tanpa media apapun. Inilah Cito Buwono Agung atau Akashic Records atau Lauhul Mahfud atau tulis tanpa papan. Kalau Anda bisa masuk ke sini, maka Anda bisa membaca seluruh file-file yang Anda butuhkan. Mulai semesta lahir sampai sekarang, sampai masa depan. Anda juga bisa melihat nasib, jalan nasib orang per orang. Kalau Anda bisa masuk ke Cito Buwono Agung. Bahkan segala ilmu pengetahuan apapun tersimpan di sana. Sehingga orang yang bisa mengakses Cito Buwono Agung atau Lauhul Mahfud ini dalam tradisi Islam disebut adalah mendapat ilmu laduni, ilmu yang tiba-tiba bisa tanpa dia harus belajar. Karena dia mengungkap Lokil Makbul atau Lauhul Mahfud atau mengintip Cito Buwono Agung. Dari Pradono atau Prakerti melahirkan Guno atau watak dasar materi fisik. Jadi tadi dari Puruso melahirkan Cito Buwono Agung. Dari Pradono atau Prakerti melahirkan Guno atau watak dasar materi fisik. Apa watak dasar materi fisik tersebut? Yaitu Satwo yang pertama, yaitu watak yang tenang, stabil, damai. Disimbolkan dengan warna putih. Yang kedua Raja atau wataknya agresif, dinamis, bergelora, penuh semangat. Disimbolkan dengan warna merah. Yang ketiga Tamah atau watak bebal atau lebam. Ini disimbolkan dengan warna hitam. Inilah yang sering dipakai oleh saudara-saudari kita di Bali menjadi gelang Tridatu. Sloka ke-6 Jawa Kawi. Nihan prastanan Bathara Dharma amung merdyaken cetananiro. Bathara Mahulun sira mahyun manon wastu sakala. Yata matangyan inica nitata Sang Hyang Atma. Pinatemuaken lawan Pradana Tatwa ngarannya anaking Maya Tatwa. Yata matangyan lupa wiparita swabawaning Pradana Tatwa turu ngaran nyoring manusa. Lupa pawak ning Pradana Tatwa tutur prakoso pawak Sang Hyang Atma.
Ikang tutur matemu lawan lupo, yoto sinangguh pradono ruso ngarannya. Pi pamanggi ikang pradono lawan kuruso, ikoto yang panak cito lawan guno. Cito ngaranyo ganal ning puruso. Guno ngaranyo dadi ning pradono tato, anka cetono dening puruso. Ikang guno tiga prabitono, apalenan luwirnyo. Satwa rajah tamah, yeko sinangguh triguno ngaranyo. Yoto pinoko guno dening cito, nahantang cito satwa, cito rajah, cito tamah. Terjemahannya. Inilah mengenai Bathara Darma. Bathara Darma ini adalah nama lain dari Sang Hyang Atmiko. Dan Anda pasti ingat Sang Hyang Atmiko ini adalah level kedua dari Tuhan. Pertama Bromo Siwo, kedua Soto Siwo, ketiga Atmiko. Sang Hyang Atmiko ini juga disebut sebagai Sang Bathara Darma. Bukan Bathara Darma Dewata ya. Ini Bathara Darma Sang Hyang Atmiko atau Cikal Bakal Roh. Inilah mengenai Bathara Darma yang hanya mengembangkan cetononya saja. Cetono ini kesadaran. Kesadaran yang berasal dari Sang Hyang Promosio. Kesadaran ilahi. Mengembangkan kesadarannya saja. Bathara Mahulun. Bathara Mahulun nama lain dari Sang Hyang Sodosiwo. Yaitu level pertama dari penurunan Tuhan. Bathara Mahulun berkehendak melihat benda yang nyata. Melihat semesta. Menginginkan semesta tercipta. Oleh karenanya diperkenankannya Sang Hyang Atmo atau Bathara Darma tadi atau Bathara Atmiko bertemu dengan Pradono Tatwo. Pradono Tatwo ini tetesan dari Sang Hyang Moyo. Anak dari Moyo Tatwo. Ini sudah jelas. Jadi Moyo Tatwo ini meneteskan Pradono Tatwo. Moyo Tatwo adalah ilusi, ketidaksadaran murni. Ini gelap. Menetes menjadi Pradono Tatwa atau unsur-unsur awal dari material semesta. Maya Tatwa berasal dari Oromo Siwo, Tuhan yang tak tergambarkan. Itu sebabnya senantiasa lupa, tiada pernah ingat akan apapun watak dari Pradono Tatwo. Karena apa? Karena berasal dari Moyo Tatwo yang tidak lain adalah ketidaksadaran murni atau acetono. Disebut tidur bagi manusia. Kelupaan adalah badan dari Pradono Tatwo. Sadar pada kesadaran terdalam yang gilang gemilang adalah badan dari Sang Hyang Atmo atau Sang Hyang Atmiko. Kesadaran terdalam bertemu dengan kelupaan. Itulah yang disebut Pradono Puruso. Okay. Pradono atau Pradono Tatwo, Puruso nama lain dari Sang Hyang Atmiko. Level kedua dari penurunan Tuhan. Saat bertemunya Pradono dengan Puruso, maka lahirlah Citto dan Guno. Citto adalah bentuk kasar dari Puruso. Guno adalah keadaan Pradono Tatwo yang mendapat cetono dari Puruso. Jadi Citto ini adalah bentuk kasar dari Puruso, dari penurunan dari Puruso. Persempitan kembali dari Puruso, persempitan dari Sang Hyang Atmiko. Sedangkan Guno adalah keadaan Pradono Tatwo yang mendapat cetono dari Puruso, mendapat sedikit kesadaran dari Puruso. Adapun Guno sendiri ada 3 jenis perbedaannya, yaitu Satwo, stabil, Rajah, agresif, Tamah, malas. Itulah yang disebut Triguno atau 3 watak dasar materi semesta. Dan dipakai Guno oleh Citto sehingga menjadi Citto Satwo, Citto Rajah, dan Citto Tamah. Ulasannya demikian. Bathara Darma atau Sang Hyang Atmiko
atau di sini tadi cukup disebut Sang Hyang Atmo. Ada sebutan lain dari Sang Hyang Atmiko, Tatwo. Sebagai level kedua dari keberadaan Sang Hyang Paromosiwo. Adapun level pertama ini keliru, saya edit besok. Adapun level pertama adalah Sang Hyang Sodosiwo. Paromosiwo mempersempit diri menjadi Sang Hyang Sodosiwo, kemudian mempersempit diri menjadi Sang Hyang Atmiko. Paromosiwo bisa disebut sebagai Allah Bapa. Sodosiwo bisa disebut sebagai Allah Putra. Atmiko bisa disebut sebagai Roh Kudus. Paromosiwo juga bisa disebut Sang Hyang Urip. Sodosiwo bisa disebut Sang Hyang Magawe Urip. Atmiko bisa disebut sebagai Sang Hyang Hanguripi. Paromosiwo juga bisa disebut sebagai Allah. Sodosiwo bisa disebut sebagai Nur Muhammad. Atmiko bisa disebut Rasul. Allah, Muhammad, Rasul. Ini Tritunggal. Jadi bukan tiga kepribadian yang menjadi satu, itu keliru. Ini satu hakikat. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Cuman berbeda level saja. Level yang tanpa batas, tanpa limitasi, Paromosiwo. Level yang mempersempit diri menjadi Sodosiwo. Level yang semakin mempersempit diri untuk menyesuaikan dengan semesta yang akan diciptakan adalah Atmiko. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan tiga kepribadian Tuhan. Keliru. Tidak ada pribadi lain kecuali satu. Tuhan hanya satu. Namun ada tingkat level dari Tuhan. Level pertama, kondisi yang absolut yang tak bisa dibayangkan. Kondisi selanjutnya adalah kondisi persempitannya ketika hendak menciptakan semesta. Kondisi yang ketiga adalah kondisi ketika dia akan menjadi badan terdalam, akan menjadi inti terdalam dari seluruh makhluk, sehingga dia harus menyesuaikan dirinya dengan semesta yang rapuh, semesta yang fana, menjadi Sang Yang Atmiko. Paham ya? Bagi yang Buddhis, Sang Yang Paromosiwo ini adalah Nirmanopoyo, Sodosiwo adalah Sang Bogopoyo, Atmiko adalah Paromosiwo adalah Dharmopoyo, Sodosiwo adalah Sang Bogopoyo, Atmiko adalah Nirmanopoyo. Tiga kesatuan tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Doro Mahulun atau Sang Hyang Sodosiwo berkehendak ingin melihat semesta yang nyata. Maka dipertemukanlah Sang Hyang Atmiko Tattwa dengan Sang Hyang Pradono. Siapa Sang Hyang Pradono? Sang Hyang Pradono lahir dari Sang Hyang Moyo. Siapa Sang Hyang Moyo ini? Sang Hyang Moyo adalah pasangan dari Sang Hyang Sodosiwo yang menjadi dualitas awal. Sodosiwo sebagai terang, Moyo sebagai gelap. Sodosiwo sebagai kesadaran sejati, Moyo sebagai ketidaksadaran sejati. Sodosiwo nantinya akan menetes menjadi roh manusia. Moyo nantinya akan berubah menetes menjadi unsur-unsur fisik manusia. Jelas, terang, gamblang. Berikutnya, oleh karenanya dikatakan Sang Hyang Pradono Tattwa memiliki sifat bawaan acetono, yaitu Pradono Tattwa memiliki sifat bawaan acetono, yaitu ketidaksadaran murni ilahi. Adapun Sang Hyang Atmiko memiliki sifat bawaan cetono atau kesadaran murni ilahi. Cetono yaitu kesadaran murni ilahi dipertemukan dengan acetono, maka dikenal dengan Puruso Pradono atau Puruso Prakerti. Puruso merujuk kepada Sang Hyang
Sang Hyang Admiko, Pradono merujuk pada Sang Hyang Pradono, atau nama lainnya Prakrti. Purusa menjadi cikal bakal daya hidup atau ruh dan kesadaran seluruh makhluk. Pradono atau Prakrti menjadi cikal bakal materi fisik yang tanpa kesadaran bagi seluruh makhluk. Gamblang. Pertemuan Purusa Pradono atau Purusa Prakrti, maka dari Purusa melahirkan Cito atau batin terdalam yang menyimpan memori. Di sini maksudnya adalah Cito Buwono Agung, yaitu Cito semesta, karena manusia belum tercipta. Untuk Cito atau batin terdalam yang menyimpan memori di dalam diri manusia disebut Cito Buwono Alit. Cito Buwono Agung atau batin terdalam semesta. Kalau Anda ingat, inilah yang disebut sebagai Akashic Record, atau tempat di mana seluruh file semesta tersimpan. Dalam tradisi Islam disebut Lauhul Mahfud, yang diterjemahkan oleh orang-orang kejawen, Jawa Islam, adalah tulis tanpa papan. Dari tempat di mana menyimpan tulisan tapi tanpa media apapun. Inilah Cito Buwono Agung atau Akashic Records atau Lauhul Mahfud atau tulis tanpa papan. Kalau Anda bisa masuk ke sini, maka Anda bisa membaca seluruh file-file yang Anda butuhkan. Mulai semesta lahir sampai sekarang, sampai masa depan. Anda juga bisa melihat nasib, jalan nasib orang per orang. Kalau Anda bisa masuk ke Cito Buwono Agung. Bahkan segala ilmu pengetahuan apapun tersimpan di sana. Sehingga orang yang bisa mengakses Cito Buwono Agung atau Lauhul Mahfud ini dalam tradisi Islam disebut adalah mendapat ilmu laduni, ilmu yang tiba-tiba bisa tanpa dia harus belajar. Karena dia mengungkap Lokil Makbul atau Lauhul Mahfud atau mengintip Cito Buwono Agung. Dari Pradono atau Prakrti melahirkan Guno atau watak dasar materi fisik. Jadi tadi dari Purusa melahirkan Cito Buwono Agung. Dari Pradono atau Prakrti melahirkan Guno atau watak dasar materi fisik. Apa watak dasar materi fisik tersebut? Yaitu Satwa yang pertama, yaitu watak yang tenang, stabil, damai. Disimbolkan dengan warna putih. Yang kedua Raja atau wataknya agresif, dinamis, bergelora, penuh semangat. Disimbolkan dengan warna merah. Yang ketiga Tamah atau watak bebal atau lebam. Ini disimbolkan dengan warna hitam. Inilah yang sering dipakai oleh saudara-saudari kita di Bali menjadi gelang Tridatu